Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang bagaimana kabar orang masa lalumu ya. Apakah saat ini kamu ingin tahu kabar dia, mungkinkah mantan kamu atau siapapun dia yang ada di masa lalu kamu? Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces ya, bagaimana kabar orang masa lalumu ya? Apakah saat ini ya kalian para Pisces ingin tahu kabar dia, orang dari masa lalu kamu ya? Baik-baik sajakah dia setelah lepas dari kamu, atau justru sebaliknya ya, setelah lepas dari kamu dia tidak baik-baik saja ya, atau ya dia udah nemu yang baru atau masih stuck di kamu ya? Kita akan cek energinya. Ada the Tower ya, ada Justice, ada the Emperor, ada the Chariot ya, ada the Star, ada Queen of Swords, ada Six of Cups, ada Page of Pentacle, the Devil ya, ada juga Nine of Swords. Under the deck ada Seven of Wands. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kuat ada Libra, ada juga Cancer ya, ada juga Aquarius, Pisces, Virgo kuat ya, Leo juga kuat ya. Kita mulai bahas. Saat ini dia yang terfokus ya dalam pembacaan ini, bisa dikatakan dianya dalam keadaan yang tidak baik karena dia ngerasa kesepian dan penuh dengan penyesalan ya. Dia menyesali dengan apa yang udah dia lakukan ke kamu gitu. Karena mungkin ya dia baru disadarkan ya, baru tertampar dengan kesadarannya dia bahwa ya selama ini tuh yang dia lakukan ke kamu itu tidak baik gitu. Dia egois sama kamu, bahkan dia itu pernah ya tidak memprioritaskan kamu ya karena dia ada yang lain gitu ya. Jadi di sini mungkin ya dia butuh kamu untuk mungkin memaafkan dia atau memberi dia kesempatan lagi gitu. Karena baru dia sadar setelah dia pisah sama kamu ya, kok jadinya rasanya nggak seperti ekspektasinya dia yang dia akan ngerasa bebas, baik-baik saja gitu ya. Ternyata enggak gitu. Justru dia malah merasa kehilangan, dia merasa kesepian ya. Dan bahkan dia juga ketika dia tersakiti karena dia juga udah dapat karmanya ya, dia tersakiti oleh orang yang dia bela, yang dia bela ya, maksudnya dari kamunya gitu, lebih membela dia, seseorang yang dia bela daripada kamu gitu ya. Bahkan dia udah tega menyakiti kamu demi orang itu, tapi ternyata balasannya ya dia malah dihianati balik gitu. Jadi dia udah ngedapat karma yang bener-bener ya, dia betul-betul dengan hal itu ya dia jadi sadar gitu. Ya ternyata ya mungkin hanya kamu yang bisa mencintai dia dengan tulus gitu ya. Dan ngebuat dia juga harus berupaya dengan keras untuk menuju kamu kembali ya. Ya setidaknya dapat maaf dari kamu gitu. Ya udah dia pertimbangkan hal baik buruknya nanti ketika dia menuju kamu, pasti kamu akan lari dari dia atau membuat jarak dari dia, membuat batas dari dia. Tapi dia tidak akan menyerah ya, itu energi dari dia. Dia nggak akan menyerah sebelum kamu memaafkan dia. Dan mungkin di sini juga dari energi kamu sendiri terlihat ya kamu masih kepikiran dengan dia, meskipun nggak sering gitu, kamu masih kepikiran. Tapi di sini kamu juga nggak bisa untuk menjadi orang yang munafik gitu ya, bahwa ya kalaupun kamu ngerasa nanti tiba-tiba dia datang, ya kalau kamu masih ada rasa yang dimana
rasa yang dimana hati kamu masih bergetar ketika dekat dengan dia, ya mungkin kamu akan maafin dia gitu. Tapi kalau kembali lagi dengan dia, ya mungkin kamu akan pikir-pikir beberapa kali ya untuk kembali lagi sama dia, karena kamu juga punya kekhawatiran kalau nanti dia akan nyakitin kamu lagi gitu, dia akan ngebuat sakit hati kamu lagi gitu. Jadi di sini ya meskipun kamu bisa untuk memaafkan dia, bukan berarti kamu mau diajak balikan dia gitu, karena kamu juga paham betul kan, kalau kita hidup dengan rasa bersalah dan rasa berdosa pasti nggak tenang gitu, dan kamu juga nggak mau kalau dia dihantui terus dengan rasa bersalahnya dia gitu. Dan kalau ditanyakan apakah ada potensi untuk kalian bisa bersama lagi, sebenarnya potensinya itu berasal dari diri kamu sendiri ya. Kalau kamu memberi dia kesempatan, ya pasti akan jalan lagi. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Tapi di sini ya potensinya itu sangat kecil kemungkinannya ya. Karena tidak semudah itu ngebuat hati kamu yang udah retak ya kembali lagi utuh seperti semula, itu sulit banget gitu. Ya meskipun kamu sebenarnya masih sayang, tapi kamu akan mencoba menahan diri untuk tidak kembali lagi sama dia gitu, karena kamu juga gak mau nanti kalau dia semena-mena sama kamu gitu ya, seenaknya saja sama kamu, kalian para Pisces ya. Dan mungkin ya apapun yang dia lakukan pasti berhubungan dengan bagaimana caranya bisa membuat kamu balik lagi ke dia, dan kamu akan mungkin potensinya di sini ya kamu akan menghindari dia ya, karena kamu juga ingin memulai kehidupan baru kamu ya tanpa mikirin hal-hal tentang rasa yang sakit gitu. Dan kamu ingin fokus ke hidup kamu, ke pekerjaan kamu, ke karir kamu gitu ya, karena menurut kamu ya kamu saat ini mulai berhati-hati gitu, selektif dalam memilih pasangan ya, betul-betul harus tahu ya karakter dia yang sebenarnya, bisa nggak aku dan dia saling melengkapi gitu. Karena di sini kamu udah cukup kisah masa lalu kamu udah cukup kamu jadikan pelajaran buat kamu, supaya kamu kedepannya juga bisa bahagia tanpa harus punya perasaan yang was-was, punya perasaan yang gimana ya, khawatir gitu ya. Dan di sini saran dari saya untuk kalian para Pisces yang resonate ya dengan pembacaan ini ya, meskipun apa yang kamu putuskan nanti menurut kamu baik untuk kalian ya tetaplah percaya bahwa semua itu ada batasannya, dalam artian ya Tuhan itu udah menakdirkan ya, punya memberi takdir untuk kita masing-masing, entah nanti kita bahagia atau tidak, punya pasangan yang baik atau tidak, itu ya urusan Tuhan gitu. Jadi di sini mungkin ya kamu harus lebih untuk bijak lagi dalam mengambil keputusan, dalam artian ya kalau kamu ngerasa ya seseorang yang nanti kamu hadapi baik, ya silakan kamu lanjutkan. Tapi kalau kamu rasa seseorang yang kamu hadapi nanti tidak baik, ya kamu tinggalkan. Dan kamu harus bisa lebih mencintai diri kamu sendiri daripada orang lain ya. Karena kalau kita nanti tersakiti kan kita nggak terlalu jatuh-jatuh amat gitu, jatuh-jatuh banget gitu ya, ngerasa sakit hati banget gitu. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.